Kita lanjut bahas spoiler Wudong Qianku Season 9 episode 2. Oke lah, nggak usah banyak mangming, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Jenderal Roh yang hanya memiliki setengah tubuh saja pada saat ini terus memancarkan energi hitam dari dalam tubuhnya. Hal itu membuat situasi tampak menjadi sangat aneh. Meski dia masih bernafas, tapi jelas pada saat ini Jenderal Roh telah terluka parah. Selain itu, jejak kemarahan dan juga ketakutan yang terpancar dari sorot matanya, karena dia tidak menyangka bakalan berada dalam posisi seperti saat ini. Karena aslinya, kekuatan nirwana kelima dari Jenderal Roh Kematian jelas sudah mengungguli para kerajaan super. Bahkan di zona inti dari medan perang kuno, dia akan dianggap sebagai elit yang sangat kuat dan juga ditakuti banyak orang. Ditambah dengan pelatihan yang unik dan aneh, orang-orang yang kekuatannya setara dengan Jenderal Roh Kematian tidak akan mampu memaksanya dalam kondisi seperti saat ini. Jenderal Roh yang sudah sekarat, matanya tajam menatap pada Xiao Diao. Lalu dia pun mengatakan, Kau sebenarnya bukan orang dari kerajaan peringkat rendah. Hal ini diketahui oleh teknik dan juga serangannya dikeluarkan oleh Xiao Diao sebelumnya. Maka Jenderal Roh bisa memastikan bahwa Xiao Diao bukanlah asli dari kerajaan peringkat rendah. Xiao Diao pun pada saat ini tidak menggubris perkataan dari Jenderal Roh. Dia pun mengulurkan tangan dan keluarlah energi hitam ungu yang mengandung aura pembantaian. Yang kemudian Xiao Diao pun berkata, "Aku sudah katakan sebelumnya bahwa kelompokku tidak tertarik dengan apapun yang kalian rencanakan, tapi kamu masih saja mengganggu kami. Maka dari itu, saat ini aku hanya bisa melenyapkan pengganggu seperti kalian." Mendengar ucapan dari Xiao Diao, Jenderal Roh Kematian sangat ketakutan. Namun dia segera tertawa dan mengatakan, "Kamu benar-benar naif. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena tidak cukup beruntung untuk mengetahui rencana kami. Karena kamu terlibat dengan masalah ini, maka kelompok kami tidak akan melepaskanmu kecuali kalian semua bunuh diri." Xiao Diao pun dengan acuh dan tak acuh menjawabnya, "Kami tidak tertarik untuk mati, namun kami memiliki banyak minat untuk menghabisimu." Setelah itu, tatapan mata dari Xiao Diao menjadi sedingin es. Dia tidak membiarkan Jenderal Roh berbicara lagi, karena sekarang Xiao Diao telah memanggil tombak cahaya ungu hitam dari langit, yang pada akhirnya, dar! Tombak itu pun menghantam tubuh Jenderal Roh, yang kemudian menghancurkannya. Serangan dari Xiao Diao itu membuat seluruh tanah di tempat ini bergetar, yang kemudian terdapat banyak retakan yang sangat besar karena kekuatan penghancur dari tombak cahaya ungu hitam benar-benar sangat menakutkan. Di sisi lain, Lindong pun segera bergegas menuju sisi dari Xiao Diao. Dia pun melihat tanah yang sudah berlubang sangat besar sambil bertanya, apakah dia sudah mati? Karena dalam hati, Lindong bisa merasakan bahwa Jenderal Roh ini berada di nirwana kelima. Bahkan jika Lindong mengerahkan seluruh kekuatan, belum tentu bisa mengalahkannya. Namun untungnya ada Xiao Diao yang mampu mengatasi orang yang merepotkan seperti Jenderal Roh. Tidak lama kemudian, Xiao Yan juga bergegas menuju tempat Xiao Diao. Dia melihat ke tanah yang sudah hancur dan bisa merasakan betapa kuatnya Jenderal Roh itu. Tiba-tiba saja mata dari Xiao Diao menajam, karena pada saat ini tanah yang hancur pun segera meledak dan cahaya hitam keluar menyapu ke segala arah. Hal itu dibarengi dengan suara yang bergema, "Tidak mudah untuk membunuhku. Lindong, kelompokmu telah menghabisi duo Liu Cheng. Sekarang ada dendam di antara kita. Tunggu saja, kalian semua akan menyesal karena terlibat dalam masalah ini. Saat waktunya telah tiba, semua jenius di wilayah Xuan Timur akan berakhir menjadi budak." Ekspresi wajah dari Lindong menjadi sangat serius ketika dirinya mendengar hal ini. Dia juga melihat cahaya hitam yang pada saat ini sedang terbang menembus langit. Karena itu,
adalah Jenderal Roh Kematian yang sudah terluka parah, namun dirinya masih bisa kabur. Lindong segera mengeluarkan energi mental untuk menemukan tubuh Jenderal Roh yang asli di antara cahaya hitam yang pada saat ini sedang menembus langit. Namun pada akhirnya Lindong pun gagal. Sementara Xiaode yang ada di samping Lindong, matanya kali ini menajam. Dia mengulurkan tangan dan keluarlah cahaya hitam ungu yang kemudian menembus ruang yang kosong. Dan hal itu langsung menabrak cahaya hitam dengan keras. Saat itu terjadi, terdengarlah suara teriakan yang penuh dengan rasa kesakitan. Karena itu adalah sang Jenderal Roh. Namun dia masih berusaha untuk kabur hingga pada akhirnya menembus hutan dan hilang di dalam kegelapan. Xiao Diao pun hanya bisa memandangi cahaya hitam yang kali ini kabur sambil berkata, orang ini sebenarnya hanya di tahap nirwana kelima. Namun dia benar-benar memiliki gumpalan roh Yuan. Sepertinya dia memang memiliki latar belakang yang kuat. Ekspresi Lindong pun segera berubah saat dirinya mendengar kata-kata itu dari Xiao Diao. Dan kemudian Xiao Diao mulai menjelaskan, seorang kultivator hanya bisa menciptakan gumpalan roh Yuan saat berada di nirwana ketujuh. Ketika memiliki gumpalan roh Yuan, bahkan jika tubuh mereka dihancurkan, maka mereka akan tetap bisa hidup sebagai roh. Namun yang membuat Xiao Diao terkejut adalah Jenderal Roh Kematian yang pada saat ini hanya berada di tahap nirwana kelima, namun sudah memiliki gumpalan roh Yuan. Hal itu membuat Xiao Diao menarik kesimpulan bahwa sepertinya gumpalan itu bukan tercipta secara alami, namun itu dengan menggunakan sebuah metode tertentu. Lindong pun melihat pada Xiao Diao yang kemudian mengatakan, sekarang dia sudah pergi, kemungkinan kita akan dalam masalah yang besar di masa depan. Xiao Diao pun hanya bisa menggelengkan kepalanya, yang kemudian dia mengatakan, dia pada saat ini telah menghancurkan diri sendiri dan kabur sebagai roh Yuan. Jika aku menggunakan energi di dalam tubuhku, sebenarnya aku bisa menangkap dia. Namun aku khawatir, jika aku melakukan hal itu, maka orang-orang dari sekte super akan segera merasakan kehadiranku. Tapi kau tidak perlu khawatir, tubuh fisiknya sudah hancur dan dia kabur sebagai roh Yuan yang sangat lemah. Tidak akan mudah baginya untuk memulihkan kekuatannya lagi. Xiao Diao pun kemudian menatap Lindong dan dia nampak sangat kaget, lalu berkata, Lindong, tubuhmu. Karena pada saat ini Xiao Diao bisa merasakan riak energi Yuan yang melonjak kuat di dalam tubuh Lindong, dan semua lukanya juga telah sembuh total. Selain itu, ada jejak berwarna hijau di permukaan kulit dari Lindong. Hal ini membuat kekuatan Yuan Lindong terasa lebih kuat dari sebelumnya. Yang kemudian, cahaya hijau itu pun keluar dari pori-pori kulit Lindong. Hal itu segera membentuk sisik naga yang pada akhirnya muncul dan hilang di atas kulit Lindong. Melihat Xiao Diao yang terkejut, Lindong pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, meskipun menggunakan aura naga surgawi memberikan beban yang sangat berat di tubuhku, namun itu juga menguntungkan buatku. Karena sekarang, kecepatan tubuhku dalam menyerap aura naga surgawi telah meningkat pesat. Selain itu, seni transformasi naga hijau surgawi tahap pertama sekarang telah naik ke level 2. Tahap pertama dari transformasi naga hijau adalah kulit naga, dan hal itu dibagi dalam beberapa tahap. Dan sekarang, kulit naga hijau milik Lindong telah naik menjadi level 2. Hal itu tidak hanya memberikan pertahanan yang lebih kuat daripada tahap pertama, namun juga kekuatan serang yang menakutkan yang bisa dibandingkan dengan seorang nirwana kelima. Mendengar hal ini, Xiao Diao pun hanya bisa tersenyum, yang kemudian dia mengatakan, haha, sepertinya kamu mendapatkan panen yang cukup besar dari pertempuran ini. Karena menurut Xiao Diao sendiri, dengan naiknya level dari kulit naga, hal itu secara otomatis akan membuat Lindong bisa segera menerobos ke nirwana keempat. Di sisi lain, Xiaoyan yang pada saat ini berada di samping Lindong saat ini juga memiliki fluktuasi energi yang sangat besar di dalam tubuhnya, yang kemungkinan Xiaoyan akan segera melakukan terobosan. Karena tubuh Xiaoyan adalah mutasi dari harimau iblis surgawi, maka pelatihannya akan lebih cepat daripada manusia biasa.
Dari pertarungan sebelumnya jelas Lindong dan juga Xiaoyan benar-benar telah mendapatkan panen yang melimpah. Meski mereka berdua harus mengalami luka-luka yang cukup parah. Lindong pada saat ini dia memutarkan pinggangnya lalu mengatakan, "Kalau begitu, ayo kita pergi. Sudah saatnya kita kembali bergerak karena kita harus menuju pusat medan perang kuno ini yang kemungkinan akan segera bertemu dengan individu-individu yang sangat kuat." Di dalam hati, Lindong merasa bahwa dirinya sekarang telah menjadi incaran dari banyak orang yang ingin merebut harta karun jiwa surgawinya. Dan ini pasti akan menjadi pertarungan yang tidak ada habisnya, yang pada akhirnya benar-benar menjadi ujian yang sesungguhnya untuk kelompok Lindong. Lalu apakah yang akan terjadi selanjutnya? Apakah kelompok Lindong akan didepak kembali ke kerajaan mereka? Ataukah mereka akan menarik perhatian dari orang-orang sekte super yang kemudian merekrutnya? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.